Ya, selamat pagi pemirsa. Setelah sekian lama, Chatterbox pagi kembali hadir menyapa Anda pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Harusnya saya setelah dari sini ini sebentar, saya pergi ke gedung Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker ya, untuk menghadiri job fair. Tapi ternyata saya salah baca, salah info bahwa ternyata job fair nasional di Kemnaker itu di akhir bulan tanggal 22 Mei 2025. Artinya masih 2 minggu lebih dikit, masih 2 minggu lagi. Masih Kamis minggu depannya lagi, 2 minggu lagi, tanggal 22 sampai dengan 23 Mei 2025 ya. Doakan mudah-mudahan ada loker apa pekerjaan yang cocok ya, yang jodoh dengan saya, jadinya masa pengangguran saya setelah sekian lama ini bisa berakhir. Amin ya Allah. Iya, karena bosan nganggur. Iya. Ini saya mau ke depan dulu. Saya mau jajan mie instan cup ya. Saya mau jajan mie gelas ya, atau orang biasa nyebutnya pop mie gitu ya. Tapi nanti saya akan jalan. Tapi sebenarnya ya, mie instan cup itu bukan cuma pop mie. Pop mie itu hanya produk dari Indomie. Cuma jadi kayak digeneralisir. Mie instan yang di gelas itu orang mau taunya pop mie aja. Padahal ada mie sedap, ada Nissin, ABC dan sebagainya gitu ya. Ya pokoknya saya mau ke depan dulu, kalau ada yang yang menarik pasti saya beli, tapi kalau nggak ada yang menarik ya kita terus kita terusin aja. Ini warga ya, namanya Pak Wisnu ya. Dulu tinggalnya di samping masjid, di Bulaksari, samping masjid persis. Cuma pindah ke sini karena rumah yang bekas T1 yang sebelah yang hook itu dibeli sama anaknya. Jadi beliau sekarang tinggal di sini. Ya lumayan lah, jadi tenang beliaunya karena anak yang cowoknya memang, kalau boleh saya ngomong halus ya, memang agak lain lah gitu. Memang rada-rada orangnya agak lain gitu. Ada spur vegan lewat, kita hunting sambil hunting dulu kuy. Ada spur vegan atau kereta api yang lewat ternyata dari sana teman-teman, dari Tanah Abang. Pemberangkatan pertama dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung. Oh masih tutup. Too bad masih tutup. Warkopnya buka, cuman saya nggak minat ke warkop. Oke, kita pulang teman-teman. Ternyata tutup warungnya. Jadi kita terus ke pulang aja. Jadi teman-teman semua, pagi hari ini ya kita ke kesimpulan yang selama 1 hari kemarin kita bahas ya, yaitu masalah kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mengirimkan anak-anak dan remaja yang mengalami masalah kenakalan remaja itu ke barak ya. Kalau saya tuh gini ya teman-teman ya, saya kenapa konsisten kontra dengan seperti itu, karena saya yakin ada kebijakan yang lebih baik dari itu. Seperti yang kita bahas kemarin, saya selalu mengatakan kenapa tidak dibawa ke profesional dan dilakukan yang namanya CBT,
ya, cognitive behavioral therapy atau terapi perilaku kognitif. Itu malah jauh lebih munasabah, jauh lebih diterima oleh akal sehat ketimbang dibawa ke barak. Karena sekali lagi, one moment ya. Karena sekali lagi, barak itu bukan tempat, bukan untuk itu. Saya selalu bilang ya, kita itu sama harus memecahkan, menyelesaikan masalah tuh kayak dokter menyembuhkan penyakit atau membuang penyakit. Jadi sumber penyakitnya ini dibuang dulu. Contoh, anak kenapa bisa begitu kepada orang tua, bisa tidak hormat sama orang tua, bisa melawan orang tua, bisa nakal bisa nakal kepada orang tua, bisa sampai berujung kepada berbuat tindak kekerasan kepada orang tua gitu ya. Ya dicari dulu penyebabnya apa. Dicari dulu penyebabnya apa. Begitu kita tahu apa penyebabnya, apa sabab musababnya, apa sumber dari perbuatan seperti itu, nah kita buang. Biasanya kan anak kayak gitu kepada orang tuanya, ujung-ujungnya kalau nggak karena tekanan ekonomi ya kan, keterdesakan ekonomi ya kan, tekanan ekonomi, atau anaknya FOMO kan, karena apa gitu kan, anaknya FOMO karena apa gitu, fear of missing out, pengen ini, pengen itu, pengen sama lah kayak teman sepergaulannya atau teman mainnya gitu ya, dan sebagainya. Dicari nah, ketika seperti itu negara hadir sebagai apa? Sebagai mediator. Dimediasi anak dan orang tua ini gimana jalan keluarnya. Nah, negara harus hadir dalam merukunkan anak sama orang tua, bukan mengirim ke barak militer. Coba dibuka, tinggal dibuka ruang kenapa? Kenapa kok bisa anak bisa seperti itu? Ruang komunikasi antara anak dan orang tua terputus, tertutup. Negara hadir sebagai mediator, sebagai fasilitator, membuka ruang dialog, ruang musyawarah mufakat antara orang tua dan anak. Insya Allah jalan keluarnya ketemu ini. Jadi anak bisa mengerti kenapa orang tuanya mungkin belum sanggup memenuhi apa atau mewujudkan apa yang diingini gitu ya. Di satu sisi juga saya paling benci loh mobil lampu LED putih itu, tapi nanti saya bahas itu nanti aja. Saya sambungin ini dulu ya. Negara hadir sebagai fasilitator, sebagai mediator dalam merukunkan anak dan orang tua ini. Ya, anak kemudian dijelaskan kenapa orang tuanya tidak sanggup atau tidak mampu memenuhi apa yang diingini oleh anak. Dan anak juga menjelaskan kepada orang tua kenapa mengingini sesuatu yang kayak gitu. Itu malah jauh lebih baik. Jadi negara hadir sebagai penengah dari persoalan ini. Memang harus ikut campur, harus mengintervensi gitu, tapi tidak sampai harus dengan dikirim ke barak atau di apa, enggak gitu teman-teman. Diberikan bantuan oleh profesional. Nah, negara kemudian memberikan apa perubahan kemudian terapi perubahan, terapi perilaku kognitif atau CBT, atau dilakukan terapi psikologis lain, agar pertama si anak ini bisa mengerti gitu loh, bahwa tidak semua apa yang
lagi apa istilahnya, lagi viral atau FYP sekarang ini tuh harus diikutin. Anak tuh diajarin mana yang baik yang harus kita ikutin, mana yang tidak harus kita ikutin. Di satu sisi orang tuanya juga kita diangkat. Oh ternyata selama ini penghasilannya nggak seberapa, kita angkat, kita bantu, kita fasilitasin. Kalau orang tuanya punya usaha, negara hadir mempromosikan usaha itu, usaha orang tuanya, diiklanin, di FYP-in, diviralin. Wah ternyata ini orang tua misalnya punya usaha apa, misalkan usaha basreng, basreng, bakso goreng gitu kan. Basrengnya bukan dari tepung tapi dari daging bakso yang digoreng, ya besar-besar lagi. Apa ada keunikannya, basreng beranak gitu misalkan, basreng beranak atau basreng tumpeng gitu misalkan. Nggak apa-apa, itu dipromosiin, dipiralin, di FYP-in gitu loh. Insya Allah banyak kok yang nanti akan beli, rame, dan lihat deh akan keangkat dengan sendirinya. Itu tugas negara, mengangkat derajat yang tadinya tidak mampu, miskin gitu ya, jadi kaya. Itu sudah kewajiban negara untuk mengangkat itu. Jadi bukan semata-mata dikirim ke barak militer selesai persoalan. Lah ini mah sama aja kayak dokter nyuruh kita minum obat seumur hidup. Kayak mama saya tuh. Mama saya 2 kali operasi kanker payudara, 10 kali kemoterapi, setelahnya minum obat terus. Ya, apa mau hidup kita kayak gitu? Enggak kan? Apa mau hidup kita seumur hidup harus minum obat terus? Enggak ini kan? Enggak enak gitu loh. Enggak enak. Ya, enggak enak. Ya. Apa hidup enggak minum obat rasanya gimana gitu? Enggak enak teman-teman. Cobalah berpikir secara rasional. Kita bicara rasional aja. Rationally thinking and rationally rationally speaking aja deh. Gak mungkin banget ya kita mau seumur hidup minum obat terus. Nah itu makanya dibuang penyakitnya, dibuang sumber penyakitnya. Kalau misalkan karena faktor tekanan ekonomi, ya diangkat dong. Kalau misalkan karena faktor pergaulan atau salah pergaulan, ya dialihkan kepada pergaulan yang lebih baik. Anak ini dicarikan komunitas yang sesuai dengan si anaknya. Contoh, anaknya suka dengan permainan game Mobile Legend, dicarikan komunitas yang sama-sama penyuka game Mobile Legend atau apa gitu. Ya pokoknya komunitas yang seirama dengan anak tapi produktif dan bermanfaat. Diarahkan, difasilitasi. Nah, negara juga harus hadir, membuka ruang buat anak ini berkembang. Membuka ruang anak ini untuk mengembangkan ide, mengeluarkan ide, pikiran, gagasan, bukan ditutup-tutupin. Kalau sekarang kan ditutup-tutupin, apa yang nggak sejalan dengan penguasa, nggak sesuai dengan kemauan penguasa, budi bungkem, diblokir, di macam-macamin, diberdel gitu ya. Nggak boleh begitu. Cuma gara-gara nggak sesuai dengan kemauannya penguasa, diberdel, dilarang, ditutup. Nggak boleh begitu. Itu yang membuat outputnya anak itu jadi suka tawuran, lari ke narkotika, lari ke pergaulan yang gelap. Itu jadi tinggal dibuka aja kok ruang untuk berkembang, ruang untuk berkarya, ruang untuk mengeluarkan ide, pikiran, gagasan. Itu lebih baik loh daripada cuma sekedar dikirim ke barak gitu ya,
dikasih ceramah agama, dinasihatin agama gitu ya, dikirimkan ke bapak-bapak polisi gitu ya, dikasih tahu mana yang perbuatan yang melanggar hukum, mana yang tidak melanggar hukum. Nggak begitu, nggak cuma itu, nggak cukup menurut saya. Tapi harus dimulai dari rumah. Rumahnya diperbaiki dulu. Apa yang menjadi benang kusut di rumah ini diangkat dulu. Apa yang menjadi sumber penyakitnya di rumah tuh dibuang dulu. Kalau sumber penyakitnya ternyata di rumah, orang tuanya ada masalah, ya orang tuanya emang yang harus diterapi. Ya orang tuanya mungkin punya luka psikologis di masa yang lampau gitu ya, sehingga melampiaskan ininya ke anak gitu ya. Kadang-kadang memang anak itu suka jadi tempat sampah pelampiasan luka-luka batin, luka-luka psikologis masa lampau dari orang tuanya sih, harus diakuin. Saya ngalamin itu, saya ngalamin. Jadi saya bisa ngomong begini, ya berarti apa, sumber penyakitnya dari orang tua, dibuang dulu sumber penyakitnya dari orang tuanya, diterapi, nggak apa-apa, nggak perlu bayar, negara yang menggratiskan terapi psikologis itu sampai orang tuanya pulih lagi, bersih lagi dari gangguan-gangguan psikologis itu, dari luka-luka psikologis itu. Kalau jadi sumber penyakitnya kalau itu dibuang dulu. Kalau sumber penyakitnya ternyata di ekonomi, diangkat. Sumber penyakitnya ternyata di orang tua yang mohon maaf lahir dan batin, mungkin masih ada sakit-sakit psikologis di masa yang lewat, dibuang dulu itu. Begitu cara pendekatannya, bukan dengan seperti yang lagi rame sekarang. Gitu teman-teman. Jadi ditangani oleh pihak yang tepat. Kalau misalkan ada sumber penyakitnya di mana lagi, misalkan sumber penyakitnya di pergaulan, ya diarahkan anaknya ke pergaulan yang lebih benar. Gitu teman-teman. Jadi menyelesaikan masalah harus tahu dulu sumber masalahnya apa. Kalau sudah tahu sumber masalahnya apa, dibuang penyakitnya. Bukan malah kita disuruh minum obat seumur hidup. Ini kan bukan tidak mungkin anak nanti akan mengalami trauma psikologis, akan mengalami akan jadi orang yang nggak pede, yang minderan, yang nggak nggak penaan gitu ya, nggak maju nanti, nggak berkembang nanti. Saya takutnya cuma itu doang, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas, mudah-mudahan ya kebijakan seperti ini ya dikaji ulang deh. Kebijakan seperti kirim anak ke barak untuk mengatasi kenakalan remaja dikaji ulang deh. Ya, mau dijalanin terserah, nggak dijalanin lebih bagus gitu. Tapi saran saya, ingat, right person for the right place, ya. Dan kalau membangun daerah, tengok kanan kiri depan belakang. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.